Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat malam ini kami sudah dengar kesaksian bagaimana Tuhan bekerja memulihkan setiap kehidupan setiap anak-anak-Mu yang masih berharap terus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar hamba-Mu mau menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar. Kami butuh firman-Mu, kami butuh nasihat-Mu untuk kami tetap kuat hidup di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, luar biasa ya, ini hari libur besok ya. Tapi saya lihat ada yang banyak ikut ya, luar biasa, berkatnya luar biasa. Nah, malam ini saya akan berkhotbah tentang kekuatan di hidupku. Seringkali kan kita bilang gini, Bu, capek, Tuhan, capek, ya. Tuhan rasanya enggak kuat. Kita percaya, saya pernah ketemu Bu NN yang barusan kesaksian waktu saya khotbah, dia datang sama suaminya. Ya, saya melihat bagaimana suami istri ini sekarang sudah menjadi pelayan Tuhan. Nah, waktu di titik tertentu mungkin ada waktunya, ya Bu NN juga mungkin berkata, capek Bu Eli kadang-kadang, tapi ketika dia tetap semangat, hari ini melihat hasilnya, itu luar biasa. Makanya kita jangan capek. Selama kita capek, kita tidak akan melihat hasil. Tapi kalau kita tahu bahwa kita ini dipelihara dalam kekuatan Allah, di 1 Petrus 1 ayat 5, sambil menantikan keselamatan yang sudah disediakan pada akhir zaman, kira-kira kalau yang memelihara kekuatan Allah, kita pasti kuat enggak? Jelas. Nggak mungkin kalau yang memelihara kekuatan Allah, hari ini engkau enggak kuat, enggak ada jalan keluar. Kalau kekuatan Allah kita sudah tidak kuat, kita sudah tidak mampu, kekuatan sumber di atas segala sumber berpihak kepada kita, maka kita pasti kuat. Tapi kekuatan Allah itu karena iman. Hari ini kita percaya, kalau kita tetap percaya bahwa kekuatan Allah di pihak kita, kekuatan Allah menyertai kita, maka kita pasti kuat menanggung segala perkara. Ya, tadi saya dengar ada seorang yang cerita bagaimana hidupnya hari itu ketika suaminya berselingkuh, dia labrak yang namanya wanita tobat. Ya, dengan apa? Dia bikin sambal yang pedas ya, dia lempar itu sambal di muka suami dan wanita itu. Akibatnya bukan bertambah baik, suaminya sudah tidak bisa kembali, marah ya, menikmati hidup bersama wanita tobat. Tapi apa yang terjadi? Kebenaran itu tetap kebenaran ya. Istrinya bertobat, istrinya mengakui kesalahan, dia tidak fokus lagi dengan masalahnya, dia mulai menjadi pendoa, dia mulai melayani Tuhan, dia tidak fokus, dia pikir suaminya nggak mungkin kembali, wong sudah ya marah besar, walaupun dia mengakui kesalahannya, minta maaf, suaminya tetap tidak bisa minta maaf. Tapi yang namanya Tuhan yang adil, memberikan kekuatan buat seorang istri untuk tetap bertahan, dia juga tidak menikah, dia mendoakan suaminya setiap hari. Pada suatu kali suaminya dikembalikan oleh wanita tobat, tapi dalam keadaan stroke, saudara ya, sudah tidak berdaya apa-apa. Ya, saya cuma bilang ini berarti kalau sudah tidak berdaya itu cuma tinggal tetes liur. Iya, ya cuma tinggal tetes liur, ngomong aja mungkin sudah tidak bisa ngomong jelas ya. Saudara, kalau sudah kembali seperti ini, biasanya kalau orang dunia tidak punya kasih Kristus, kalau istrinya bukan pendoa, yang waktu itu jengkelnya sampai dibuatin sambal pedes, apakah mau terima? Nggak mau. Tapi karena hatinya sudah berubah, jadi hati Kristus, dia punya kekuatan, dia terima suaminya apa adanya, dia rawat suaminya, dia doakan suaminya. Ini salah satu ciri
pengikut Kristus yang sejati. Sekalipun tidak mudah, tapi percayalah, hidup mengikut Kristus itu dipelihara oleh kekuatan Allah. Kita lihat ya ayat di mana di Yesaya 45 ayat 23 sampai 25 terlebih dahulu. Kita baca ya. Ayat ini sebenarnya sudah saya khotbahkan di Makassar, tapi berhubung videonya tidak bisa kerekam ya. Jadi terpaksa karena ayat ini bagus, firman ini bagus ya. Nggak tahu kenapa nggak bisa direkam dengan baik sehingga nggak bisa diposting. Nah, kita lihat ya bagaimana kita hari ini dipelihara oleh kekuatan Allah, kekuatan di hidup saudara itu dahsyat loh yang menyertai. Yesaya 45 ayat 23 sampai 25. Yuk kita lihat. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Lihat ya. Dari mulutku telah keluar kebenaran. Hidup saudara itu ditentukan apa yang keluar dari mulut Kristus tentang kebenaran. Kalau kebenarannya hari ini Tuhan memberkati orang benar, sekalipun hidupmu terpuruk, percayalah kekuatan hidup di hidup kita itu tetap berkat ada di atas kepala orang benar. Tidak ada ayat yang berkata bangkrut di atas kepala orang benar. Tidak ada ayat yang berkata ya kehidupan itu sakit penyakit tidak disembuhkan. Tapi kebenaran yang keluar dari mulut Kristus, bilur-bilurku pasti menyembuhkan segala macam penyakit. Yang berikutnya kita lihat suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Siapa yang hari ini lagi bingung dengan Kristen progresif? Ya, jangan bingung. Kita walaupun zaman now nggak ada yang namanya firman Tuhan menyesuaikan zaman. Firman Tuhan itu kebenaran yang tidak dapat ditarik kembali, mau zaman era berubah berapa ratus kali lipat perubahan zaman demi zaman, itu tetap firman Tuhan tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Artinya hari ini ketika kita disertai oleh firman demi firman, tidak ada orang itu kalah. Kemenangan pasti terjadi. Lihat ya ayat berikutnya 24. Sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam siapa, saudara? Di dalam Tuhan. Kita percaya ikut Kristus yang pertama, firman tidak dapat ditarik kembali. Yang pertama pasti, hari ini pastikan kekuatan di hidup kita itu karena kita yang pertama mengalami kemenangan. Yang kedua, di dalam Kristus itu ada keadilan dan kekuatan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. 25. Tetapi seluruh keturunan Israel, saudara dan saya, akan nyata benar, akan apa saudara? Bermegah di dalam Tuhan. Jadi sekali lagi, fakta bukan nyata. Hidupmu mau diperkakan yang jahat oleh wanita, tobat oleh teman bisnis, itu bukan nyata. Yang nyata benar itu adalah kita tetap akan bermegah di dalam Tuhan. Saudara dan saya malam ini yuk 3K, 4K. Yang pertama bagaimana hidup orang benar pasti dipegang remote polisnya yaitu kemenangan. Yang kedua ada kekuatan dan keadilan. Yang ketiga, yang keempat ada kemegahan. Kita semua keturunan Israel akan nyata benar, pasti pada akhirnya kita akan bermegah di dalam Tuhan.
Tidak ada perjalanan hidup orang benar yang ditutup dengan kegagalan, kehancuran, kekalahan. Pasti ditutup dengan kemenangan, kekuatan, keadilan, dan kemegahan. Nah, kita lihat ayat berikutnya. Bagaimana hidup orang benar itu sering kali saya kalau ngomong buat ibu-ibu, ya mungkin saudara yang lagi terpuruk, sudah capek, sudah tidak tahu jalan keluar. Saudara belajarlah tenang. Kenapa? Hidup kita memang tidak tahu apa-apa tentang yang terjadi di hari esok. Tapi yang kita tahu hari ini, hidup kita pasti berakhir dengan kemenangan itu tadi. Makanya orang benar itu enak. Sudah tahu endingnya. Kalau Tuhan berkata ada keadilan, kekuatan, firman yang tidak dapat ditarik kembali, kemenangan dan kemegahan. Seburuk-buruknya perjalanan hidup orang benar, kita sudah tahu endingnya. Tidak mungkin hidupmu kacau balau, rumit, makin terpuruk, makin hancur. Arahnya enggak. Justru kalau hidupmu hari ini makin kacau balau, tetaplah belajar untuk tenang. Kenapa? Ada ayat yang berkata bagus, buka di Mazmur 135, ayat 5 sampai 6. Mazmur 135, ayat 5 sampai 6. Sesungguhnya aku tahu, ya. Saudara hari ini jadi orang benar. Sekali lagi, kita tidak akan terpuruk karena kita sudah tahu endingnya. Endingnya, ya. Saudara hari ini jangan tahu aja tentang hutangmu, tentang suamimu yang selingkuh, istrimu selingkuh, anak-anakmu berontak, engkau divonis penyakit kanker, hutangmu sudah hari ini besar, engkau tidak punya kerjaan, kena PHK. Kita hari-hari ini kenapa stres? Karena yang kita tahu cuman masalah kita makin rumit. Tapi firman Tuhan, lihat apa yang dikatakan pemazmur. Sesungguhnya aku tahu bahwa apa yang perlu kita tahu supaya kita hari ini tidak capek. Kekuatan Tuhan yang memelihara hidup saudara, yaitu Tuhan yang apa? Bahwa Tuhan itu apa, saudara? Aku tahu bahwa Tuhan itu maha apa? Besar. Sudah besar, depannya ada kata maha. Berarti kekuatan yang menyertai hidup saudara, ada kekuatan yang maha besar. Itu sebabnya kita jangan takut. Kalau kekuatan Tuhan itu maha besar, berarti masalahmu gimana? Sangat kecil. Anggap ya, kalau Tuhan maha besar, berarti masalahmu sangat kecil. Musuhmu sangat kecil. Tapi kita stres karena kita mengubah posisi. Musuhku maha besar, Tuhanku sangat kecil. Kalau orang depresi itu sedang membalik posisi yang engkau tahu. Masalahmu yang maha besar, Tuhanmu yang sangat kecil. Tapi firman Tuhan berkata malam ini, sesungguhnya malam ini yuk kita semua mau praktek. Kekuatan di hidup saudara dan saya yang pertama, Tuhan yang maha besar. Yang kedua, dan Tuhan kita itu melebihi apa saudara? Melebihi apa saudara? Segala Allah. Berarti maha kuasa. Jadi hari ini kuasa pelakor, kuasa orang yang hari ini bisa gemuk segar di atas penderitaanmu, itu bukan berarti apa-apa. Karena kekuatan di hidup saudara itu adalah Tuhan yang melebihi segala Allah. Makanya tadi ada seorang ibu yang tanya, Bu, saya itu bisa disantet enggak ya Bu? Hari ini saya merasakan ciri-ciri orang disantet gimana? Sepertinya tubuh saya ini disantet loh Bu Eli. Saya bilang enggak bakal bisa kalau ibu tidak buka celah. Karena Tuhan yang ada di pihak ibu itu melebihi segala Allah.
Secara akal, kekuatan di hidupnya ibu berarti dahsyat, Mbak. Jelas, tapi kalau kita buka celah, kepahitan, kita marah, kita dendam sama orang, maka itu bisa masuk. Makanya saya pernah dengar orang kalau digendam orang, ya dipukul, sengaja dicablek, itu harapannya yang gendam saudara marah. Nah, waktu saudara marah, itu akan masuk, saudara. Makanya hari ini percayalah ya, kita semua itu tidak akan pernah kena kuasa kegelapan apapun. Kalau kita hari ini tahu kekuatan di pihak saudara, itu adalah kekuatan yang maha kuasa, tadi maha besar. Lihat apalagi yang ketiga, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit, di bumi, di laut, di segenap samudra raya. Berarti hidup kita di dunia, di akhir zaman, masa sukar, masa yang sulit, yang jahat semakin jahat. Kekuatan di hidup saudara itu apa? Kehendak Tuhan yang terbaik. Kenapa? Saya terlalu percaya di balik keuanganmu yang bangkrut, rumah tangga yang kacau balau, engkau divonis kanker, tetap kekuatan di pihak saudara, yaitu kehendak Tuhan pasti yang terbaik. Sekalipun suami saya selingkuh, Bu Eli punya anak, tetap kehendak Tuhan di muka bumi, di laut, di segenap samudra raya itu tetap berlaku kehendak Tuhan yang terjadi. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Di balik hidupmu yang kacau balau, tetap ditutup dengan kehendak Tuhan yang terbaik. Jadi 3 hal hari ini, yuk, kalau itu kekuatan Tuhan di pihak saudara, kekuatan di hidup saudara itu 3 hal. Yang pertama, yaitu kekuatan Tuhan maha besar. Masalah kita kecil. Tuhan yaitu maha kuasa, maka masalah kita biasa saja. Tidak ada yang malam ini hidup dalam ketakutan. Apa yang kau tahu jangan hanya seputar masalah, seputar hutang, seputar wanita tobat, seputar suamimu, istrimu yang selingkuh, seputar anak-anakmu. Tapi malam ini pastikan kita mau berkata, Tuhan sesungguhnya seperti seorang pemazmur berkata, aku tahu bahwa kekuatan di hidupku itu adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha baik. Karena Tuhan sedang melakukan kehendaknya yang terbaik di balik masalah kita yang kacau balau. 3 hal yang saya akan bahas. Yuk, hari ini gampang kok. Saudara, saya cuma buka sekilas bagaimana kalau kita tahu Tuhan itu maha besar, maha kuasa, maha baik, maka malam ini kekuatan di hidup kita tidak akan pernah hidup dalam ketakutan. Kita tidak akan pernah hidup di dalam satu depresi yang membuat kita berkecil hati. Lihat musuh, katakan, Tuhan masalahku kecil, Tuhan masalahku biasa-biasa. Tuhan kehendakmu pasti yang terbaik. Sekalipun orang bilang mana mungkin rumah tanggamu bisa pulih, mana mungkin keuanganmu bisa pulih, mana mungkin kesehatanmu bisa pulih. Orang yang berkata hari ini mana mungkin, tapi mulai malam ini kita sudah punya tips jawabannya. Aku tahu siapa Tuhan yang aku harapkan. Aku cuma berharap kepada Tuhan yang maha besar. Yang pertama di Keluaran 14 ayat 21 sampai 22 ya. Kalau saudara lihat sekilas bagaimana Musa itu membelah laut dalam sekejap.
Ya, saudara lihat di ayat 20, demikian orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok mereka. Kita percaya malam ini kita tidak punya kehebatan. Masalah kita benar-benar laut, tapi Tuhan sudah membuktikan laut terbelah dalam sekejap. Hari ini percayalah, Tuhan yang besar tetap ada di pihak saudara malam ini. Mungkin saudara lagi menghadapi laut, benar-benar saudara tidak mungkin bisa membelah laut. Tapi malam ini Tuhan berkata, kekuatanku maha besar, aku sudah bisa membelah laut dalam sekejap. Yang kedua, yaitu mati busuk bangkit. Ya, bagaimana Lazarus dibangkitkan. Yang ketiga, Tuhan sudah membuktikan air tawar pembasuh kaki menjadi anggur yang terbaik. Percayalah di Yohanes 2 ayat 10, kita akan melihat bagaimana Tuhan sudah membuktikan. Jadi kalau Tuhan sudah maha besar, kira-kira saudara mau pandang siapa? Hari ini kenyataan hidup tinggal pilihan. Mau pandang Tuhan atau saudara mau pandang fakta? Saudara mau percaya Tuhan atau percaya fakta? Kalau saudara percaya Tuhan maha besar bisa membelah laut dalam sekejap, membangkitkan orang mati dalam sekejap, membuat air tawar menjadi anggur manis dalam sekejap. Mungkin hari ini engkau tidak bisa mengubah masalahmu dalam sekejap. Engkau sudah menghadapi jalan tertutup, tapi percayalah malam ini kita mau berkata, Tuhan, aku tahu engkau maha besar. Kalau engkau punya waktu kedaulatan malam ini juga semuanya hanya dalam sekejap. Apapun keadaan hidupku, kankerku sekejap sembuh, bagi Tuhan mampu karena engkau besar. Ya, hari ini perlu ditanamkan ini. Saudara, kalau kita lagi mengalami peperangan, saudara bukan melawan darah dan daging. Saudara, perang hari-hari ini di akhir zaman, peperangan sedang terjadi. Peperangan itu bukan muter otak, cari solusi masalah, itu bukan. Tapi peperangan kita hari ini di tengah masalah yang besar, peperangan kita ini cuma hari ini praktik aja firman. Katakan, Tuhan, engkau akan membuktikan kebesaranmu, seperti engkau membelah laut, seperti engkau membangkitkan Lazarus, seperti engkau hari ini mengubah air tawar menjadi anggur yang manis. Malam ini aku butuh kekuatanmu yang maha besar untuk melakukan mujizat. Kita bisa loh mengatakan ini peperangan. Kalau kita hari ini lemah, maka kita tidak akan melihat kebesaran Tuhan. Tapi waktu kita lemah, iblis menghadapkan fakta, kita mulai peperangan dengan firman yang bekerja, maka firman yang akan berperang buat saudara-saudara cukup diam saja. Seringkali hal yang mudah saudara tidak lakukan. Saudara cuma tahu masalah saudara besar. Saudara cuma tahu yang ada di depan hutangmu besar. Kanker, stadium akhir. Bagaimana suamimu tidak pulang. Tapi mulai malam ini, semua masalah ditutup mata. Kita mulai membuka mata buat apa yang kita tahu Tuhan yang maha besar. Amin. Yang kedua, ya. Ini peperangan saudara, praktek. Saya ngajari hal yang sederhana, tapi ini powerful. Mulai malam ini kita praktek terus. Tuhan, engkau akan membuktikan kemahabesaranmu untuk membelah laut, untuk membangkitkan orang mati. Dan hari ini engkau akan belah laut atas masalahku. Hari ini keuanganku yang mati, Tuhan pasti hidupkan kembali. Hari ini anggur manis atas rumah tanggaku, Tuhan pasti akan curahkan. Yuk mulai praktek saudara. Percayalah, iblis paling gemetar lihat saudara berkata firman. Karena firman itu tidak dapat ditarik kembali. Hidup kita itu bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang saudara ucapkan. Apa yang diucapkan Tuhan kita
ucapkan, disitulah kemenangan pasti terjadi. Kalau Tuhan Maha Kuasa, buka PowerPoint-nya, ya, kita tahu ayatnya dicatat saja supaya cepat nanti bisa tanya jawab. Tuhan Maha Kuasa, yang pertama Maha Kuasanya apa? Saudara percaya bahwa kita hidup dari apa yang diucapkan Tuhan, itu yang pertama, kuasa membalik keadaan, ya. Yang kedua, kuasa membuka menutup pintu. Jadi tidak usah takut. Hari ini pintumu tertutup, dia tetap punya kuasa membuka pintu. Hari ini hidupmu kacau balau, dia tetap punya kuasa mengubah hidupmu menjadi segala sesuatu yang indah. Yang ketiga, hari ini juga di Yohanes 2:10 ayat 28 yang berkata, ya, bagaimana hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa merebut saudara dari tangan Tuhan. Kalau saudara baca Amsal 21 ayat 31, kemenangan ada di tangan Tuhan. Itu berarti Tuhan Maha Kuasa, tidak jelas. Kalau kita hari ini menyerahkan masalah kita ke dalam tangan Tuhan, istilahnya gini, saudara, hari ini masalah ada di tangan saudara, ya. Saudara percaya malam ini, saudara bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku serahkan masalahku, aku tidak mampu, ke dalam tangan-Mu. Berarti malam ini pindah ya, tangan saudara, masalah dari tangan saudara, ini pindah di tangan Tuhan. Kalau Tuhan itu yang pegang, dan firman Tuhan berkata, Tuhan, firman-Mu berkata, bahwa kemenangan itu ada di tangan-Mu, bukan di tanganku. Berarti waktu kita pindahkan masalah kita di dalam tangan Tuhan, kita tidak boleh panik lagi. Kemenangan pasti ada di tangan Tuhan. Dan tidak ada satu kuasa pun yang bisa merebut hidupmu dari tanganku. Berarti kita juga aman. Makanya hari ini jangan pegang terus masalahmu, digenggam erat. Dipikiri, dipegang, direnungi, tinggal terus dalam masalah. Ini orang gambarannya pegang erat masalah. Tapi mulai malam ini kalau saudara sudah bisa sukacita, syukur, jalani, nikmati, syukuri. Orang tanya, loh Eli, lah suamimu parah, kamu kok tetap bisa senyum ya? Kamu kok bisa tetap bagi firman, bisa khotbah? Kenapa? Karena satu hal yang saya katakan, hari ini masalah saya sudah pindah ke tangan Tuhan. Saya tidak perlu takut, karena di Amsal 21 ayat 31 jelas berkata, kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Berarti ujung-ujungnya hidup saya di tengah masalah yang besar, itu jelas kemenangan pasti terjadi. Karena tidak ada satu kuasa pun yang bisa mengalahkan. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan itu adalah Allah yang punya kuasa di atas segala Allah. Jadi ada yang perlu ditakutkan? Tidak ada, saudara. Ya, itu yang kedua. Yuk, yang terakhir. Bagaimana yang terakhir? Ya, Tuhan Maha Baik. Lihat PowerPoint-nya. Hari ini percayalah, Tuhan itu sedang melakukan kehendaknya. Saudara di tengah masa sukar, bukan Tuhan tidak bekerja loh. Tapi firman Tuhan jelas berkata, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di bumi, di laut, di seluruh samudra raya. Berarti di akhir zaman ini, Tuhan sedang melakukan kehendaknya tidak buat orang benar. Termasuk proses hidup masa sukar, itu kehendaknya. Kita tidak bisa lari. Kenapa Tuhan sudah taat kok hidup kita makin sulit? Kita tetap percaya di tengah sulitnya hidup, Tuhan tetap punya kehendak. Nah, enaknya orang benar, seringkali ini saya ulang 3 hal, saudara. Apa sih yang kehendak Tuhan yang saya ambil? Tuhan itu selalu punya kehendak memberkati orang benar. Orang benar ditutup juga tidur, Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Orang benar itu diberkati, susah payah tidak menambahi. Kira-kira jadi orang benar ini perlu berkat enggak, saudara? Jelas. Kita hari ini bisa makan enak, tidur enak di tengah masa sukar, itu berkat. Kita bisa tetap sehat, itu berkat. Tadi saya pergi sama teman-teman saya datang dari Amerika. Kita pergi sama-sama, ya. Jujur, kita makan
makan, kita kuliner, kita makan bakso, kita makan tahu campur. Saya tuh ngomong gini, kita ini bersyukur ya, di usia semua kepala 5, kita bisa enjoy, bisa nikmati makanan, masih bisa punya apa keinginan makan sampai ya kita pindah-pindah, kita itu masih sehat, kita bisa ketawa-ketawa, itu salah satu berkat. Orang lain mungkin perlu makan di sonde, saudara. Orang lain perlu nafas hidup di ICU, harus pakai alat. Lah kita hari ini mengucap syukur, kehendak Tuhan di tengah masa sukar bukan menghancurkan hidupmu. Orang benar itu tetap selalu disertai oleh kehendak Tuhan, yaitu memberkati. Sampai buka mata dibuka oleh kasih karunia, tutup mata. Tuhan memberikan berkat kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Hari ini pastikan kehendak Tuhan yang kedua, yaitu kita diberi hidup kelimpahan di Yohanes 10 ayat 6. Yang ketiga, kehendak Tuhan yaitu menyelamatkan. Jadi sebagai orang benar, malam ini saya ajari peperangan ya. 3 hal ini mulai dipraktekkan. Banyak orang nggak ngerti peperangan. Kita pikir peperangan itu cuma gini, apa Yesus roh kita, roh sakit penyakit, bukan itu saudara. Tapi peperangan senyatanya seperti Yesus pada waktu dicobai iblis di padang gurun. Peperangan itu selalu Tuhan berkata, ada tertulis, ada tertulis. 3 hal ini tadi sudah cukup buat kita peperangan di akhir zaman. Saudara, hari ini yuk, jangan tahu masalahmu besar, tahu Tuhanmu besar, tahu Tuhanmu punya maha kuasa, tahu Tuhan kita maha baik. Itu aja yang kita tahu hari-hari ini. Kalau tahu masalahmu besar, kita stres. Kita pasti gini, Tuhan gak sanggup, Tuhan gak kuat, Tuhan pengen mati Tuhan. Kenapa? Karena yang kita tahu cuma masalahmu yang besar, masalahmu yang lagi ngalami keadaan terpuruk. Fakta realitanya saudara memang lagi ngalami keadaan yang tersulit. Tapi malam ini yuk, kekuatan di hidup saudara benar-benar Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat. Sampai hari ini dia tetap melakukan mujizatnya. Sampai hari ini juga dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan, membiarkan saudara hancur lebur. Percayalah malam ini yuk, kita mau ya ngelakuin langkah profetik. Tuhan yang maha besar, kenapa? Yaitu yang pertama, Tuhan itu sudah membelah laut. Katakan Tuhan maha besar, ya. Tuhan, kau buktikan kebesaranmu, membelah laut. Laut terbelah. Mati keuanganku akan bangkit. Hari ini rumah tanggaku pasti dipulihkan. Yuk, yang kedua kita berkata, aku punya Tuhan yang maha kuasa. Aku percaya kuasa. Pintu-pintu pasti terbuka. Jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Hari ini perkatakan kuasa firman-Mu untuk memerdekakan hidupku. Yang ketiga peperangan yaitu kuasa hari ini. Tadi apa yang ketiga tadi saya lupa. Kuasa, bukan yang ketiga apa tadi? Kuasa yaitu kita hidup ada di tangannya. Ya, jadi kuasa mulut, kuasa tangannya bekerja, kuasa membuka menutup pintu hari ini menyertai orang benar. Yang ketiga yaitu kuasa maha baik. Malam ini kita mau berkata, Tuhan berkat. Tuhan, kehendak-Mu yaitu untuk memberkati aku, kehendak-Mu hari ini juga untuk memberi aku kelimpahan di tengah masa yang sulit, dan kehendak-Mu di Yesaya 45 ayat 22 yang berkata, berpalinglah kepadaku dan biarlah dirimu diselamatkan. Hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Ini ayat yang luar biasa ya. Jadi siapa yang lagi takut, hari ini katakan, aku pasti diselamatkan. Hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah, tidak ada yang lain. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap sukacita di masa-masa yang sulit.
hari ini kita sedang mengalami pencobaan, ya, kita sedang dicobai di masa-masa yang sukar. Kalau Tuhan Yesus sudah membuktikan kemenangan di padang gurun dengan peperangan, bukan adu jotos dengan iblis, bukan argumentasi debat, aku yang benar, lu yang salah, aku yang benar, lu yang brengsek, aku yang benar, lu yang keterlaluan, bukan argumentasi seperti itu. Tapi hari ini juga malam ini, maka kita punya kekuatan, yaitu melalui apa yang saudara tahu. Kekuatan di hidupku, Tuhan yang maha besar, maha kuasa, maha baik. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Kalau ada pertanyaan, ya, Fran mungkin boleh. Shalom. Berikan dulu tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk di dalam sesi pertanyaan. Ya, nanti dijawab oleh Ibu Gembala. Saya akan buka dulu kolom chatnya sebentar ya. Mohon sabar sebentar. Ya, silahkan pertanyaannya ditulis di chat ya. Jadi pertanyaan seputar khotbah hari ini ya, tentang kekuatan di hidupku. Puji nama Tuhan. Baik, kalau ada pertanyaan boleh langsung bertanya. Simple gitu apa pertanyaannya. Saya kadang kalau baca chatnya itu panjang sekali ya. Kemudian nanti pada akhirnya saya harus gimana gitu kan. Ya, itu cerita dulu panjang. Terus menurut Bu Gembala saya harus gimana? Nah itu apa namanya, pertanyaannya sederhana tapi ceritanya dulu panjang dulu begitu ya. Nggak apa-apa. Ya sudah diampuni kok dosanya. Haleluya. Silakan yang mau bertanya boleh bertanya lewat chat ya. Ya, puji Tuhan. Ini kalau yang bertopang dagu gini biasanya udah pinter-pinter ini, biasanya udah gitu ya. Yang bertopang dagu. Yang merasa ya, yang diem gitu cuma bertopang dagu melihat ke kamera udah pinter-pinter ini, nggak pakai pertanyaan ya. Cuma pakai ujian biasanya datang ujiannya gitu ya. Haleluya, nggak usah pakai pertanyaan. Oke. Ada yang mau bertanya silahkan di chat ya. Ya sambil Anda menulis di chat ya. Yang belum daftar retreat, ayo segera daftarkan diri Anda untuk ikut retreat ya. Saya percaya memang retreat ini akan Tuhan kirimkan banyak orang-orang yang hatinya benar-benar dipulihkan untuk menjadi laskar Kristus nantinya. Ya, hatinya dipulihkan dulu supaya dia jadi laskar Kristus yang tidak tergoyahkan, tidak terkalahkan. Ya, saya rindu nanti benar-benar hati-hati khususnya para wanita bisa benar-benar dipulihkan. Yang bisa retreat bersama suaminya, wah lebih luar biasa ya. Silahkan ikut retreat bersama suami. Puji nama Tuhan. Nah, 2,5 juta ya itunya. Dan jangan lupa yang sudah daftar ya, jangan lupa untuk transfer bayar ya, karena akan diatur pembagian kamar dan sebagainya. Oke. Apa ini? Tanggal 24 bulan 6 sepatutnya final persidangan, tapi kini ditunda pada tanggal 1 bulan 7. Apakah ini tanda-tandanya Tuhan? Waduh, ini persidangan tentang perceraian ya, Ibu dari Malaysia ya, dari Malaysia. Apakah ini tanda-tandanya Tuhan bekerja? Karena harusnya tanggal 24 persidangannya untuk finalnya, tapi kok ditunda ya. Gimana Bu? Apakah ini benar-benar tanda dari Tuhan bahwa Tuhan sedang bekerja? Silakan Bu Gembala. Ya, seperti yang tadi saya khotbahkan kan ya,
Kita percaya bahwa kehendak Tuhan itu pasti pemulihan yang indah, ya, pokoknya yang terbaik. Yang namanya berkat semua, kelimpahan, ya, keselamatan berarti pasti, ya, itu tadi pasti ada anggur yang manis. Enggak apa-apa kalau memang ditunda, sekalipun misalnya nanti kalau sudah ditunda hasilnya enggak sesuai dengan apa yang kita mau, kan kita percaya waktu Tuhan bukan waktu kita, tapi Tuhan punya kuasa enggak nanti punya waktu memulihkan. Sekarang memang belum, karena memang pintunya masih tertutup. Tapi kan tadi di Wahyu berkata, jika aku membuka pintu, tidak ada satu kuasa yang bisa menutup. Tapi kalau aku yang masih menutup, juga tidak ada kuasa yang bisa membuka. Jadi kalaupun kita berharap, tapi nanti hasilnya mengecewakan, Ibu tidak perlu kecewa. Berarti belum waktunya Tuhan. Tapi pasti ada waktunya Tuhan. Karena itu tadi, Tuhan Maha Kuasa lewat apa yang diucapkan, lewat waktunya, dan lewat kuasa tangannya yang pasti akan memberikan kemenangan. Sekali dia berkata menang, kita pasti menang. Ibu jangan berkecil hati. Itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Yes, jangan berkecil hati. Pasti Tuhan berikan kemenangan. Ya, ini ada pertanyaan berikutnya. Bu, saya dulu bekerja, tapi akhirnya suami malah berselingkuh karena saya sibuk bekerja, katanya, kurang perhatian. Terus kemudian ketika saya berhenti bekerja, suami tetap selingkuh. Ya, ini memang hobi berarti suaminya ya, mau kerja nggak kerja tetap selingkuh ya. Sekarang dia nyalain saya karena nggak punya penghasilan apa-apa. Ya Tuhan, ya udah berselingkuh disalahin pula begitu ya. Sampai rumah saya ini dilelang, anak mau kuliah mungkin nggak bisa begitu ya. Saya pengen kerja lagi tapi rasanya suami tidak nanggapin. Kayak gimana ini Bu? Harus seperti apa? Sedang suami itu kalau pegang duit malah main judi. Silakan Bu ditanggapi. Ya, berarti Ibu ini posisinya ya ngalami laut hari ini ya, yang sudah keadaan sudah mematikan ya. Ibu juga kehilangan anggur kan ya, suami ya tetap selingkuh. Ibu ngalami 3 hal ini, tapi kita jangan tahu yang buruknya ya. Ibu hari ini stres, kenapa? Yang Ibu tahu cuman suami ya selingkuh, rumah dilelang bank, Ibu disalahkan ya. Ibu taunya ini, makanya Ibu stres. Tapi mulai malam ini Ibu merubah. Tuhan, yang aku tahu, malam ini aku butuh mujizat Tuhan belah laut. Yang aku tahu malam ini aku butuh mujizat untuk Tuhan membangkitkan rumah tangga keuanganku yang lagi mati. Hari ini aku butuh mujizat Tuhan. Aku butuh anggur yang manis supaya suamiku mencintai aku. Hanya aku seorang diri sebagai istrinya. Tidak ada yang manis lainnya, selain yang manis cuman istrinya sendiri. Ibu mulai katakan ini. Jadi mulai malam ini peperangannya jangan terus dipaksa iblis hanya tahu fakta. Tapi kita perlu tahu ada kekuatan superpower yang bisa membuat Ibu melihat mujizat dalam sekejap, yaitu ketika Ibu berkata malam ini, aku tahu, bukan tahu fakta, tapi aku tahu Tuhanku nyata, Tuhanku hidup. Kalau itu Ibu lakukan, kemenangan pasti terjadi. Ya, itu aja peperangannya dilakukan terus. Ini satu tip buat siapapun yang malam ini bergabung ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik ya, sudah ada nasihat dan juga ya dukungan juga dari Bu Gembala untuk tetap ayo kuat ya. Nah, ada pertanyaan bagus nih. Jika suami masih belum bertobat, apakah istri boleh ikut dalam pelayanan mimbar seperti worship leader atau singer gitu? Boleh nggak Bu? Oh jelas boleh. Asal kita juga hidup dalam pertobatan. Kalau orang lain tidak bertobat kan itu urusannya. Tapi urusan kita sama Tuhan kan beres. Yang berdosa kan suami kita. Kan masalah itu bukan masalah buat kita orang benar. Semua beban berat kan Tuhan yang sudah ambil. Ya kalau masalah masih terjadi, kita nggak mungkin. Kita ini percaya yang bisa melayani mimbar itu bukan karena kita bebas dari masalah. Tapi orang yang bisa melayani di atas mimbar ketika mereka
mereka bebas ya dari keterikatan dosa. Itu yang benar. Banyak orang berpikir ketika masalah kita nggak boleh naik mimbar. Itu salah. Tidak ada namanya mimbar bebas dari masalah. Justru makin mau jadi orang benar dituntut makin banyak jadi pelaku firman, makin disuruh praktek firman. Wong Tuhan sendiri berkata, berbahagialah jika engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Lah orang kalau berbagai pencobaan itu karena jalannya Tuhan, terus dilarang naik mimbar, dilarang pelayanan, yang salah siapa saudara? Tapi kalau saudara terikat dari dosa, jerat dosa, jelas nggak boleh. Karena jelas mimbar itu berbicara tentang kekudusan, ya. Jadi sekali lagi semua siapapun yang hari ini dengar, saudara kalau dilarang gembala karena saudara ngalami masalah, karena banyak ibu-ibu yang datang sama saya, Bu, saya dulu pelayan Tuhan sama suami, tapi sejak suami saya punya hutang, tiba-tiba ketua saya memberhentikan pelayanan saya. Kita berdua langsung diberhentikan karena dianggap jadi batu sandungan. Saya bilang, Bu, kalau memang suami yang berhutang sampai hari ini, tapi masih punya inisiatif bayar, mengakui kesalahan, tidak selayaknya juga kita dihakimi. Ya, kecuali kalau suaminya terlibat dalam perselingkuhan, tidak tobat-tobat, masih aja selingkuh, nah itu harus berhenti. Tapi sebagai istri, tetaplah melayani, karena justru pengalaman hidup saya bisa jadi hamba Tuhan, bisa kuat hari ini. Selama hidup saya berdarah-darah, saya tidak pernah berhenti melayani Tuhan. Itu yang saya lihat kekuatan. Waktu saya melayani orang, hidup saya dikuatkan. Saya kasih top up kekuatan, Tuhan menguatkan saya. Itu pasti hukumnya seperti itu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, pertanyaan selanjutnya ya. Ada seorang ibu yang merasa bahwa suaminya kayak ditutup oleh kuasa gelap begitu ya. Saya nggak tahu dari mana dia bisa tahu dia ditutup kuasa kegelapan dan juga berselingkuh, kasar, pokoknya macam-macam lah perilaku-perilaku yang buruk begitu. Sepertinya suaminya egois, ingin menang sendiri. Bagaimana menghadapi yang menurutnya ini ada kuasa kegelapan gitu? Silakan Bu. Kalau menurut saya ya kuasa gelap itu tidak semua. Misalnya suami lagi jatuh selingkuh, uring-uringan, itu aja sudah iblis yang mengendalikannya. Memang kuasa gelap namanya iblis, ya kan? Misalnya suami terlibat dalam suka judi, ya, suka hari ini mabuk. Nah itu aja sudah kuasa gelap, Mbak. Kuasa iblis itu kan pasti kuasa gelap. Ya jelas. Orang bagaimana ciri-ciri kena kuasa gelap? Ya ketika hidupnya tidak sesuai dengan firman. Hidupnya sedang memberikan diri untuk ditawan oleh iblis. Ya, ada jenis lagi mungkin kena kuasa gelap, misalnya diguna-guna. Ya itu karena dia buka celah. Senyatanya kalau tidak buka celah, tidak akan kena kuasa guna-guna itu. Dan orang yang cirinya kena kuasa ya biasanya sama berubah total, sama istrinya benci ya, melihat istrinya sendiri sudah tidak ada kasih. Itu ciri-ciri orang yang sudah memang dibutakan sama iblis. Dia sudah tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Namanya setiap perbuatan iblis mengendalikan manusia itu kuasa gelap ya. Mungkin kalau sudah diguna-gunai biasanya jam-jam tertentu yang saya tahu, tadi ada seorang ibu juga konseling, Bu, suami saya itu aneh di jam-jam tertentu, yaitu lagi dikerjai. Khususnya biasanya jam 6 sore ya, itu kegelisahan puncak. Orang kalau lagi digunai jam 12 malam ke atas. Terus jam 3. Nah, ini biasanya rutin. Tapi percayalah kuasa gelap itu tidak bisa selamanya. Dia harus di top up. Saya itu pernah dengar satu kesaksian seorang suami itu datang ke rumah saya. Dia punya simpanan yang sudah top up. Dia bilang gini, Bu, saya mau kasih tahu ya Bu ya. Saya dulu berzina dengan seorang wanita yang pakai kuasa gelap. Saya itu bisa tahu sekarang. Saya tanya, Pak, gimana ciri-cirinya? Cirinya gini, Bu. Kalau dia lagi top up-nya full, saya melihat dia itu cantik, Bu Eli. Pokoknya saya bisa kangen terus sama dia. Tapi ada titik-titik tertentu,
ternyata kuasa gelap itu tidak selamanya full. Istilahnya kayak bensin itu dipakai, lama-lama habis kekuatan baterainya, Bu. Di titik tertentu Ibu tahu, muka dia bisa jelek loh, Bu Eli. Dan saya selalu komplain, kenapa ya mukamu hari ini kok berubah ya? Saya bisa serem loh lihat wajah kamu. Terus Bu Eli, yang kedua, cirinya orang kena kuasa gelap itu baunya luar biasa. Saya tanya, Pak, baunya kayak apa? Kayak batang tikus. Ternyata benar. Ada banyak istri-istri yang tanpa saya kasih tahu, mereka bilang gini, Bu, suami saya ini ya baunya kayak batang tikus bener-bener loh, Bu. Pokoknya aneh baunya. Nah ini ciri kuasa gelap. Dan itu tidak lama. Dan Bapak ini bilang gini, Bu, kalau saya sudah mulai ngomong, mukamu kayak setan, baumu bau luar biasa. Dia mulai pergi, Bu Eli. Pasang lagi pop up di full. Nah, kalau sudah full, saya lihat, oh ya, kok kemarin kayak nenek lampir, hari ini kok bisa cantik, padahal tidak ada perubahan. Dan baunya sudah hilang, Bu Eli. Nah, makanya saya bilang, ibu-ibu kalau suaminya lagi kena kuasa gelap, mau di top up seperti apapun, itu batasnya sudah nanti habis. Tenang aja, suatu kali itu bayar harga. Semua kuasa gelap itu tidak akan pernah menang atas kuasanya Tuhan. Makanya ibu peperangan aja, jaga hati yang penting. Ya, peperangan itu paling penting, jaga hati. Kalau kita damai sejahtera, hidup kita penuh kasih, kuasa gelap itu namanya kasih menutup banyak dosa dan pelanggaran. Itu akan bekerja nanti. Ya, Tuhan Yesus memberkati, jangan takut Ibu ya. Wow, ternyata baru dapat nih ya info kayak gini ya. Kalau top up-nya lagi naik gitu, di top up terus kelihatan cantik. Kalau sedang ini kuotanya habis begitu ya, nanti kelihatan jelek ternyata gitu ya. Ya, haleluya. Jadi saya mau lihat ini yang kelihatan jelek siapa ini, harus di top up ini, saya lihat wajahnya ya. Ya. Ada yang pernah bilang begini, Pak Frans ini kok tambah tua tambah ganteng. Kamu periksa mata ya, salah kelihatannya gitu ya. Haleluya. Baik, untuk selingkuh itu apakah dosa keturunan? Karena memang sering terjadi ya Bu Gembala ya. Papahnya atau mamanya dulu selingkuh, atau engkong maknya pernah selingkuh. Kenapa kok cucunya apa segala macam juga ikut-ikutan selingkuh? Apakah itu sebuah dosa keturunan? Kalau menurut saya itu belajar kopi, keteladanan ya. Setiap hari, makanya kita sebagai orang tua itu benar-benar kayak saya hari ini mempertahankan perkawinan. Itu salah satunya karena saya ingin didik anak-anak saya. Saya ingin beri contoh. Orang sekali menikah itu sampai maut, tidak gampang-gampang ngomong cerai. Tidak gampang-gampang kalau sudah tidak cocok cerai. Seperti zaman now ini ngeri loh. Anak 30 tahun, 32 tahun itu sudah punya satu mindset walaupun orang Kristen. Kalau sudah tidak cocok jangan dipaksa dicocok-cocokkan. Itu isinya cuma penderitaan seumur hidup. Kita hidup punya pilihan enjoy life. Jadi ya tidak cocok cerai aja, kita pilih pasangan yang baru yang lebih cocok. Jadi cari pencocokan terus. Kira-kira mau nikah berapa kali saudara? Saya tuh pernah punya kenalan loh, masih muda. Saya tanya, Bu, Ibu sudah menikah berapa kali? 5 kali. Haleluya. 5 kali, Bu. Nggak capek. Loh, usianya lebih muda dari saya loh. Saya sampai kaget. Saya lihat, Ibu ini memang cantik. Bu, nikah 5 kali tuh kira-kira bahagia enggak? Enggak ada satupun yang bahagia, Bu. Sampai pernikahan yang kelima ini juga cerai. Ya ampun. Nah terus gimana? Ya gimana ya, Bu? Saya ini orangnya enggak kuat hidup sendiri. Jadi saya butuh orang yang memperhatikan. Lah dalam hati saya kan punya Tuhan. Lah Tuhan tuh kan kasihnya jauh lebih besar seluas samudra ya. Tuhan tuh kasihnya panjang, sabar, lebar, tinggi, dalam. Lah kita ini mau cari kasih yang lebih mana? Saya cuma bilang hari ini ya, percayalah kalau kita hari ini sudah punya kasihnya Kristus, itu sudah lebih dari cukup ya. Nggak usah bingung hari ini, mau bingung, mau cerai, mau apa, kasih
aja contoh keteladanan buat anak-anak, supaya ketika anak-anak lihat contoh hidup kita, ya, saya percaya kalau menurut saya orang yang suka berzina, berselingkuh itu kadang-kadang bukan dari kutuk, ya. Kutuk bisa, tapi senyatanya kalau kita sudah dalam Tuhan, kutuk itu sudah bebas. Kenapa kita bisa jatuh? Karena kita sendiri hidup ini pilihan. Kita begitu digoda wanita cantik, ya kita kasih hati, kita kasih respon. Wah, enggak apa-apa lah Tuhan, saya pasti kuat, pasti kuat. Nah, ini mencobai diri kita sendiri, mencobai kekuatan kita sebagai manusia yang senyatanya kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Begitu kita buka ruang hati buat orang masuk di dalam hati kita, ya jatuh hati, saudara. Jelas, setelah jatuh hati, jatuhlah dalam perselingkuhan, perzinahan, sampai nanti selingkuh punya anak, begitu dan seterusnya. Ya, jadi sekali lagi menurut saya ini bukan yang namanya kutuk kalau kita sudah kenal Kristus. Makanya kita sebagai orang tua jangan gampang untuk memberikan teladan yang buruk, ya. Tetap berikan teladan kasih buat anak-anak. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Yes, sudah dijawab lagi ya, bahwa selingkuh itu bukan tentang dosa keturunan atau kutuk atau apapun, itu keputusan sendiri-sendiri ya, karena melihat contohnya begitu. Tadi ibu yang tadi sampai 5 kali bercerai itu, waduh, yang ke-6 berhadiah tumbler kelihatannya itu ya. Karena sampai 5 kali, nanti kasih hadiah tumbler aja nanti yang ke-6 ya. Puji nama Tuhan. Baik. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup unik ya. Kalau kita bercerai itu apakah bisa termasuk pendek jodoh? Pendek jodoh. Ada ya pendek jodoh begitu. Gimana Bu? Tentang perceraian itu apakah betul pendek jodohnya? Sebenarnya cerai itu kan keputusan kita ya. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu membenci perceraian ya, dan kita ngerti aturan di firman Tuhan, kita ini kan mau menciptakan keturunan yang ilahi ya. Jadi kalau menurut saya perceraian itu bukan pendek jodoh ya. Ada banyak orang yang bicara memang kalau kita memang ya sudahlah hidup sama suami si A cuman 10 tahun, nanti Tuhan sediakan suami si B yang lebih panjang lagi sampai seumur hidup. Nggak bisa, saudara. Pernikahan itu tidak ada yang bisa memisahkan, hanya sampai maut. Jadi sekali lagi tidak ada yang pendek jodoh, yang pasti sekali menikah jodohmu ya itu sudah seumur hidup. Tidak ada cari jodoh ditukar tambah. Walaupun sekarang yang saudara nikahi itu suami yang dalam tanda kutip, sementara pacar lamamu jauh lebih tajir melintir, Bu Eli. Mungkin salah itu dulu Bu Eli. Sekarang yang benar, yang panjang jodohnya yang tajir melintir, yang sudah bokek biarin aja. Nah itu enggak boleh ya, nanti ujung-ujungnya bayar harga. Jangan sampai kita hari ini 40 hari enggak rela bonyok punya suami yang galak, nanti 40 tahun loh bayar harganya. Makanya ibu-ibu 40 hari jalani penderitaan, anggap ya wis Tuhan 40 hari, tapi nanti menikmati kebahagiaannya sama suami sampai anak cucu itu 40 tahun ya. Jadi jangan ditukar loh 40 tahun ya penderitaan. Lebih baik kita sudah ditetapkan sama Tuhan 40 tahun hidup dalam kemenangan, kekuatan, keadilan. Itu tadi, seluruh keturunan Israel itu nyata bahwa kita akan bermegah. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bu Gembala yang sudah menjawab lagi ya. Jadi nggak ada tuh pendek jodoh ya, bertobat ya. Baik, untuk selanjutnya Ibu Gembala. Ini seringkali ini panjang banget nih, dia tulis panjang, jadi kurang lebihnya begini. Di dalam masalah mengatur keuangan keluarga, seringkali terjadi perbedaan pendapat antara suami dan istri dalam mengatur keuangan keluarga, sehingga sampai terjadi percekcokan begitu. Apakah dalam kasus seperti ini sang istri itu harus udah taat aja sama suami dalam masalah pengaturan keuangan? Karena kelihatannya suaminya kurang pintar ngatur keuangan. Gimana Bu Gembala? Ya, kalau menurut saya istri itu tetap tunduk ya.
Karena justru kalau semakin cekcok, itu berkat itu terhalang. Karena bagaimanapun Tuhan memerintahkan berkat buat orang yang bisa diam rukun bersama. Ketika istri tunduk, ya sudah kamu yang ngatur. Kita cuma dari belakang doain aja. Tuhan kasih suami saya hikmat supaya bisa ngatur keuangan dengan baik. Kira-kira berkatmu jauh lebih banyak enggak? Daripada kita yang ngatur, tapi kita cekcok. Berkat Tuhan terhalang. Alangkah jauh lebih baik ya kita mundur, kita yang tunduk sesaat aja mundur sambil didoakan. Suatu kali saya pernah lihat pasangan suami istri, suatu kali suaminya bilang gini, iya ya Ma, ternyata aku ndak jauh lebih pinter dari kamu. Ternyata selama ini yang pinter ngelola keuangan bisnis kita itu ya tetap kamu. Aku itu waktu ngelola bisnis ternyata ndak mampu. Nah, ini caranya Tuhan. Daripada cekcok, berkat itu terhalang, lebih baik hari ini mundur, tidak usah cekcok, didoakan suami supaya penuh hikmat dari Tuhan. Tuhan, kalau ada orang yang mau tipu, Tuhan gagalin ya. Nah, itu jauh lebih baik. Maka berkatmu akan luar biasa. Nanti suami istri kalau bisa diam rukun bersama, Tuhan memerintahkan berkat. Tiap malam Tuhan memberikan berkat buat orang yang dicintai. Tiap malam dikasih berkat sama Tuhan, diperintahkan berkat. Kira-kira enak enggak? Ya, makanya suami istri itu tetap berusahalah kejar hidup damai dengan semua orang. Itu jauh lebih berkenan di hadap Tuhan daripada kejar cekcok terus, nanti itu menghalangi berkat ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, pertanyaan tentang dosa keturunan dan kutuk itu tadi sudah dijawab ya, karena sudah ditanggung, diselesaikan Tuhan di atas kayu salib, kita sudah beres ya. Baik, nah ini ada suatu pertanyaan yang luar biasa. Ada seorang ibu gitu ya, lagi pergi ke sebuah acara pesta pernikahan, tiba-tiba ada nenek-nenek ketemu nenek-nenek, terus kayaknya omongan-omongannya itu kok cocok dengan kejadian-kejadian yang sedang dia jalanin. Kemudian sang nenek itu bisa ngomong menasihatin, kamu gak akan bahagia sama suami kamu gitu. Kalau kamu menikah lagi baru bahagia. Wah, ini nenek siapa ini yang nyasar ini ya. Nah ini apakah harus percaya dengan hal seperti itu? Ya sepertinya nasihat sih dari nenek ini ya. Tapi ini neneknya siapa ini ya yang kepo banget begini? Silakan Bu Gembala. Iya, jangan ya. Kita kan sudah punya Tuhan yang maha besar, maha kuasa, maha baik ya. Nenek manusia loh, 1 jam ke depan aja nggak tahu kok apa yang akan terjadi ya. Makanya seperti saya tadi bilang, orang benar itu enak, sudah tahu endingnya, sudah tahu hidup kita itu arahnya dibawa kemana. Tuhan tidak pernah loh membawa arah hidupmu buntung, berhasil, beruntung, benar. Jadi kepala bukan jadi ekor, benar. Lah buat apa percaya sama nenek-nenek, wong kita sendiri sudah tahu kok, nggak usah. Kalau nenek-neneknya bilang hidupmu tidak bakal bahagia dengan suami, lebih baik kamu menikah lagi, cari suami yang baru. Itu bukan suara nenek, tapi suaranya iblis. Jangan didengar ya. Lebih baik dengar firman, suamimu yang terbaik ya tetap suami yang ada di sampingmu. Walaupun suamimu selingkuh, suamimu KDRT, suami penjudi, pemabuk, dia tetap suami yang terbaik. Kenapa? Karena suatu kali Tuhan akan memberikan anggur yang manis. Itu aja yang didengar ya. Jangan suka pergi ke tarot-tarot, suka lihat-lihat tarot ya, jangan ya ibu-ibu, nanti itu bayar harganya mahal, bener itu nanti bayar harganya enggak main-main ya. Jadi lebih baik kalau Tuhan itu sudah tahu segalanya, kita ini enak, kita ya jelas tahu hidup kita itu seperti apa, tenang aja. Memang kacau balau ini namanya proses ya, proses pasti enggak enak, keluar dari zona nyaman, tapi setelah itu kan endingnya kan zona kebahagiaan, zona kemenangan, zona tadi kekuatan, keadilan, kemegahan. Nah itu kan semua jadi zonanya orang benar. Hari ini
tabahkan, kuatkan hati ibu-ibu, bapak-bapak ya. Jangan kuatkan hati, tabahkan terus lihat masalah, tabahkan hati lihat ke atas, jangan lihat masalah. Mulai sekarang belajar lihat atas terus ya. Kalau lagi stres lihat atas Tuhan, kalau lihat kebesaranmu, lihat kemahakuasaanmu, lihat maha baikmu, aku tidak akan pernah takut. Itu yang mulai diucapkan. Iblis kalau dengar kata maha kuasa, maha besar, maha baik, itu kecil hati loh iblis. Iblis mulai gemetar. Kita ini seringkali dibuat iblis yang gemetar. Kenapa sih kita nggak mau buat iblis gemetar? Kita sudah stres duluan. Kalau sudah dikatai percuma, sudah kamu menikah sama suamimu memang watak-watak nggak bisa berubah, kita sudah stres ya. Itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sudah dijawab lagi ya. Jadi sudah dengar kata Tuhan, jangan dengar kata nenek tadi ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan yang unik juga nih. Kalau kita punya salah sama orang, kita yang punya salah sama orang, terus pengennya minta maaf, tapi nggak punya nomor handphonenya, nggak pernah ketemu, nggak tahu harus menghubungi siapa. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Enggak apa-apa, Tuhan kan lihat hati. Walaupun tidak ketemu orangnya, didoakan, diberkati aja. Yang penting kan Tuhan lihat hati kita sudah tulus ngampuni, tidak apa-apa. Suatu kali saya pernah kok seperti itu. Saya bilang ini, Tuhan saya itu tidak tahu nomor teleponnya orang ini. Tiba-tiba diketemuin di mall, saudara. Diketemuin di mall, ya sudah. Tuhan bilang ini, praktek, oh iya praktek. Ya itu nanti suatu kali pasti diketemuin. Kalau kerinduan kita untuk Tuhan cuma mau lihat, ayo kalau benar-benar ketemu orangnya, kamu mau praktek beneran nggak? Nah itu nanti diuji pasti. Suatu kali pasti ketemu nanti ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, haleluya, puji nama Tuhan. Ya, ada 2 pertanyaan langsung yang bisa Ibu jawab ya. Yang pertama, bagaimana sih supaya iman kita itu kuat gitu melewati masalah gitu ya. Banyak sih sebenarnya firman-firmannya yang ada di Alkitab ya untuk menguatkan iman. Dan yang kedua itu, kalau misalkan dulu kehidupannya zona nyaman, terus sekarang lagi ada masalah, apakah itu hukuman dari Tuhan? Dulu di zona nyaman, terus kemudian kita sekarang ada masalah, kita menderita, apakah itu hukuman dari Tuhan? Yang tadi yang satu lagi, bagaimana supaya imannya itu kuat melewati masalah? Silakan, Bu. Ya, masalah itu makanya saya bilang Ibu sama bapak-bapak juga, kita ini bukan korban masalah, tapi kita itu pemenang karena masalah. Saudara tahu ya, karena masalah itu bukan musuhnya Tuhan, tapi alatnya Tuhan. Musuhnya Tuhan tuh iblis. Makanya kita jangan lari dari masalah, karena masalah itu alatnya Tuhan supaya kita itu hidup di dalam kehendaknya Tuhan, supaya kita punya karakter Kristus. Jadi sekali lagi, kalau saudara lagi ngalami berbagai-bagai masalah, itu bukan karena kita dosa. Sekali lagi ya, kalau saudara jatuh dalam berbagai-bagai perbuatan yang buruk, nah itu dosa. Tapi kalau kita jatuh dalam berbagai masalah yang misalnya kalau itu kita mencuri, ya itu dosa, itu ya. Kita menfitnah orang, nah itu kita dosa. Akibat kita menfitnah, terus kita ditangkap polisi, nah itu saudara salahnya sendiri. Tapi kalau kita sudah jadi orang benar, ngalami proses, sudah doa, sudah puasa, masalahmu tambah parah. Sekali lagi kita bukan korban masalah, tapi kita sedang dibawa Tuhan ke next level. Ingat loh ya, saudara jangan puas tinggal di SD. Kalau sudah SD lulus ya sama Tuhan ditambah beban beratnya. Kenapa? Karena tujuan Tuhan mau buat kita itu pintar. Ada satu ayat yang bagus. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga yang juga sempurna.
Jadi orang yang mengalami masalah proses yang berat itu sedang disempurnakan. Makanya jangan puas tinggal di SMP. Hari ini yang sudah SMP nanti ditambah bebannya, materi ujiannya diperberat supaya naik ke next level SMA. SMA ditambah lagi ujiannya tambah berat, Tuhan, tambah berat, bukannya tambah ringan tuh tambah parah, tambah parah. Itu jangan merasa korban masalah, tapi sedang dibawa Tuhan ke next level, upgrade. Saudara jangan marah. Kenapa? Tuhan bilang gini buat hidup saya, Eli, kamu aku bawa next level, kamu lulus upahmu juga upah next level, kepercayaanku juga kepercayaan next level. Makanya jujur saya itu sering ngomong sama pengerja juga. Kalau saya lihat Victory itu air mata saya loh. Kalau sampai hari ini Victory itu bisa dipercaya, ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi beban berat, itu isinya air mata saya. Itu benar-benar next level demi next level. Orang bilang gini, Bu Eli Victory hebat, Bu Eli hebat. Enggak, saudara. Senyatanya hebatnya enggak. Tapi ini air mata next level saya itu ada di tempat ini, di Victory ini. Makanya hari ini Tuhan kasih kepercayaan buat Victory. Ya, saudara tetap kuat, jangan takut ngalami next level. Kan saudara mau dianggap Tuhan pinter kan? Masa terus tinggal kelas? Orang tinggal kelas itu bodoh enggak? Ya jelas saudara, orang enggak dinaik-naikin kelas itu kenapa? Karena gurunya lihat saudara bodoh, dianggap tidak mampu lah. Kalau dianggap mampu ya di next level sama Tuhan, diuji lah. Saudara kalau naik kelas itu bahan ujiannya tambah berat atau tambah ringan. Coba dari SD ke SMP, kira-kira ujiannya beda enggak materinya? Ya jelas lah. Kalau enggak berubah-berubah masalahnya ya ringan-ringan, berarti Tuhan bilang gini, ya gimana mau tambah berat, mau bodoh loh, tetap bodoh aja sampai hari ini bodoh. Ya Tuhannya capek. Justru hari ini bangga loh, saudara yang hari ini ngalami materi tambah berat, saudara bangga. Saya di next level ya Tuhan, nanti upahnya next level, kepercayaan Tuhan next level. Itu aja, bukan dosa. Ya, jangan jadi korban masalah. Tuhan Yesus memberkati. Yes, sudah dijawab lagi ya. Nah, ini tadi juga sudah dibahas nih, jangan suka pergi ke tarot yang gitu-gitu ya, apa suhu-suhu ini dikenalin oleh pemimpin agama seberang di Terawang, dan kok bisa tahu semua begitu, dan tiba-tiba kata-katanya kamu ini harus menafkahi anak yatim karena kamu ini kurang sedekah. Wah, gimana tuh Bu? Iya, ya iblis itu kan juga bisa ngomong, bisa menerawang ya. Masa lalu dia bisa tahu, tapi untuk masa depan iblis juga tidak bisa ambil alih. Tetap masa depan saudara dan saya adalah masa depan yang penuh damai, sejahtera, penuh pengharapan. Makanya jangan mau diterawang, hidupmu bakal hancur. Apa bangkrut itu bohong. Tidak ada ikut Kristus masa depannya bonyok. Masa depan kita pasti damai, sejahtera, penuh pengharapan. Itu aja, titik. Ya, jadi tetap tidak usah percaya dengan ramalan-ramalan apapun yang bisa menerawang saudara dengan benar. Ya, iblis juga bisa tahu. Tapi percayalah, masa depan kita tetap tangan Tuhan. Hidup kita ada di tangan Tuhan, dan kemenangan itu sudah jadi targetnya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Malam ini buat saudara yang lagi merasa berbeban berat, Tuhan itu mau setiap saudara hari ini jangan lagi, mulai malam ini, kalau kita mau menang, mengalami peperangan terobosan, di mana malam ini orang yang imannya hari ini teguh itu tidak lagi melihat, tapi benar-benar mulai malam ini arahkan pandangan itu 100% percaya bulat kepada Tuhan. Apapun fakta mulai diabaikan, fokus bukan lagi fokus dengan masalah, abaikan masalah,
ganti fokus kepada Tuhan. Dan mulai perkatakan malam ini, saudara yang punya beban berat, saudara yang lagi capek, saudara yang benar-benar mengalami jalan tertutup, malam ini Tuhan masih akan melakukan mujizatnya karena Dia adalah Tuhan yang maha besar, maha kuasa, maha baik. Itulah nyatanya kekuatan yang memelihara kita sampai pada akhirnya. Kami percaya malam ini, kami tahu yang kami tahu, kami tidak mau lagi tahu masalah kami besar Tuhan, kami tidak mau tahu masalah kami sangat sulit untuk dipecahkan, tapi malam ini kami mau mengambil langkah profetik Tuhan, kami mau mengabaikan masalah kami yang kami tahu, kami lihat kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan malam ini anak-anak-Mu yang sudah menaruh tangan di dada, mereka akan melihat bagaimana malam ini Engkau membelah laut, bagaimana Engkau membangkitkan semua keuangan rumah tangga, sakit, penyakit, hari ini bangkit semua jadi sehat, jadi sembuh, jadi pulih, semua keuangan usaha-usaha yang lagi sepi, semuanya kami minta kebangkitan yang dari Engkau Tuhan. Kalau Engkau berkata, aku yang maha kuasa, maha besar, maha baik, menyertai kekuatanku menyertai Engkau. Apa yang perlu Engkau takutkan? Tidak ada lagi ya orang benar yang berkata, aku takut, aku capek. Tapi malam ini kami akan melihat bagaimana Engkau bekerja. Waktumu pasti tepat waktu. Apa yang Kau ucapkan hari ini, kalau berkat mati berkat, pemulihan pasti pemulihan. Dan kami percaya kehendak Tuhan malam ini memberkati orang benar, pemulihan, keselamatan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kemenangan ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.